kembali ke atas. Disangka ya, maksudnya yang disangka itu adalah Sampurna ini bakal tutup atau Sampurna ini bakal ditarik edarannya produknya gitu, jadi itu yang disangka. Jadi setelah yang disangka ya kemungkinan ini bisa bertahan di level 15. Jadi produknya nggak ditarik gitu ya Pak Dugi ya? Sudah disangka Pemon, produknya tidak ditarik. Jadi sebelum diedarkan dia sudah udah mengikuti anjuran dari WHO bahwasanya produk itu disimpan dalam di karantina. Ya, di karantina selama beberapa hari, nanti baru diedarkan. Oh, berarti sudah aman gitu ya bagi perokok. Karena memang kekhawatiran cukup tinggi, karena ya tadi kita dengar dari di hari Minggu ada ya informasi terbaru, awalnya kan hanya 2 orang meninggal terus simpang siur, ternyata hari Minggu ada berita muncul bahwa tes 100 orang terus 60 orang positif. Ini kan mengkhawatirkan, dan terus beritanya terus digulung sampai untuk pengiriman Maret, kalau misalnya Maret sampai dengan April tanggal berapa itu akan ditarik dan sebagainya. Ini yang akhirnya luar biasa dampaknya ke saham-saham rokok Sampurna terutama ya. Kita lihat tadi Pak Nugi bilang memang sempat menyentuh di posisi ARB. Kemudian untuk rupiah juga kemarin sempat bergerak di bawah 15 Pak Nugi ini ya. Ini juga cukup menarik ya, pergerakannya cukup kuat sekali, dan kita lihat untuk hari ini asing pun sebetulnya kalau kita lihat dari sisi angka net sale ya ini tidak terlalu besar malah. Karena 121 miliar ini kalau kita bandingkan dengan sebelum-sebelumnya, ini bukan angka yang besar untuk hasil net sale. Nah, lihat kondisi-kondisi yang perdagangan tadi juga kita lihat di masuk sesi 2 saham-saham perbankan, terutama yang syariah itu sepertinya bergerak di area hijau ya ini ya. Ada BRI Syariah, kemudian BTPS ini juga bergerak di area hijau gitu. Sedangkan kalau yang lainnya 3 BUMN kan masih mengalami derita S&P itu ini ya, yang menurunkan grade stabilnya ke grade ini di bawah stabil gitu ya, negatif. Nah ini imbasnya sebenarnya masih sampai hari ini juga masih belum pulih untuk perbankan, kecuali tadi Pak Nugi bilang BCA, saya juga nggak tahu nih di BCA ada transaksi yang begitu menguat. Dan kalau kita lihat di perbankan hanya 2 bank yang bergerak di area positif, yaitu BBKP dan BBCA nih di hari ini ya, yang di headline-nya di finance gitu Pak Nugi. Sedangkan yang lain hampir semuanya bergerak di area negatif gitu nih ya. Dan Pak Nugi hari ini kita lihat untuk secara sektoral sebetulnya yang paling merasakan tekanan jual yang besar itu di sektor aneka industri nih Pak Nugi. Kembali mungkin saham Astra menjadi motor koreksi yang besar dengan koreksi sekitar 6%. Kemudian di basic industry juga ada beberapa saham yang koreksinya lumayan besar ya. Di semen ada Indosmen itu 6%, kemudian semen Gresik juga sama. Carut Popon juga tertekan cukup besar, Japa, Ciwi Kimia, sektor semen mengalami tekanan yang cukup besar nih di basic industry ini ya. Nah kira-kira untuk hari Senin hari Selasa seperti apa Pak Nugi gambarannya? Ya kalau Selasa ya seperti saya bilang tadi, bahwasanya market sebetulnya ini posisinya ada yang optimis, ada yang pesimis di sini. Mereka sebetulnya wait-and-see untuk GDP besok. Jadi rilisnya GDP besok mengindikasikan bahwasanya selama dari COVID ini pertumbuhan ekonomi Indonesia bagaimana? Apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia itu baik-baik saja atau turun kembali gitu. Jadi posisinya di sini mengindikasikan bahwasanya pasar akan merespon di esok harinya setelah berita GDP rilis memang. Jadi memang masih menunggu pasar wait and see posisi sekarang ya ini ya. Posisi wait and see untuk besok juga melihat karena GDP ya. Dari grafiknya masih posisinya stuck gitu, tidak terlalu banyak fluktuasi. Jadi antara beli sama jual posisinya di sini kan posisi banyak
penjualan banyak di rata-rata di 100 miliar banyak di perbankan sama di Telkom. Yeah. Tapi dibarengi sama BCA, jadi posisi ISG sendiri itu tertahan. Karena BCA melompat sendiri nih dari teman-temannya, biasanya seiring gitu. Empat bank di atas 2% memang. Iya, biasanya 4 bank ini kan seiring ya Pak Nugi ya, pergerakannya kan seiring gitu nih. BCA, BRI, Mandiri dan BNI itu biasanya pergerakannya seiring gitu. Namun hari ini kalau kita lihat justru BCA bergerak berlawanan di sini ya. Ini ada berita apa ya Pak Nugi ya untuk BCA sendiri? Kalau BCA sih, kalau saya lihat itu dari internal sendiri kan, bahwasanya bukan, ini kan perusahaan apa namanya itu untuk pembagian dividen udah dekat distribusinya ya. Jadi yang penerima dividen ya itu kemungkinan di sini harganya sudah rendah, mereka akumulasi setelah terima uang dari dividen bisa akumulasi beli saham lagi. Jadi itu sentimen dari sentimen dari dalam aja. Karena memang harganya juga sudah murah ya ini ya. Jadi ini akhirnya juga rendah. Oke. Kalau yang lainnya masih sama kurang lebih untuk di hari Senin masih menunggu kondisi pengumuman GDP ya ini ya. Namun kalau dari sektor-sektor ini Pak Nugi ini ya, tentunya ya memang semua orang akan melihat itu. Tapi untuk beberapa sektor biasanya kalau kita lihat kan kemarin sektor yang selalu optimis dengan kenaikannya adalah di konsumer dan sektor telco ya, telekomunikasi ininya, infrastruktur gitu nih. Jadi hari ini kita juga melihat Indosat masih cukup kuat ya di bawah tekanan seperti Telkom mengalami tekanan yang besar, tapi Indosat kalau nggak salah hari Kamis kemarin juga mengalami kenaikan dan hari ini sepertinya tidak mengalami penurunan, tidak mengalami koreksi ini ya. Jadi termasuk salah satu saham yang harganya memang tidak berubah untuk hari ini sama dengan pembukaannya gitu. Jadi kalau kita lihat cukup kuat. Kemudian Indofood di sektor konsumen juga sebenarnya masih kuat, masih menguat 1% gitu nih ya. Nah mungkin bisa ini Pak Nugi untuk yang dua sektor ini seperti apa nih Pak Nugi gambarnya? Oke, memang kalau untuk sektor telekomunikasi dan sektor consumer good posisinya itu sangat menarik memang. Jadi masih kalau di kita masih rekomendasi buy ya untuk sektor telekomunikasi dan sektor consumer good dari Unilever maupun dari Indofood sendiri. Juga di sini ada Kabel Papa masuk satu lagi. Yeah. Jadi memang target price-nya kita rata-rata itu di atas dari 20% ya untuk sektor ini gitu. Jadi memang potensi kenaikannya sampai akhir tahun masih bagus karena dari pandemi ini sendiri bahwasanya itu yang dibutuhkan. Jadi terus sektor teknologi sendiri dari banyaknya orang work from home ya, jadi banyaknya orang yang bekerja di rumah, jadi sektor ini juga sangat diuntungkan untuk peningkatan labanya nanti. Jadi kemungkinan prediksinya nanti labanya itu akan stuck atau akan bertahan gitu. Kalau untuk Telkom, Pak Nugi, untuk Telkom hari ini malah tekanannya tertekan 5,1% ya ini. Ini hasil profit taking atau dari asing atau ini? Jadi itu kalau kita lihat chartnya kemarin itu harganya sudah terlalu tinggi ya. Kemarin udah naiknya udah 2 hari berturut-turut ya, hari ini mungkin profit taking dulu. Ya, kalau kita lihat memang dalam 2 hari kenaikannya dari 3.150 puncaknya itu sempat di 3.550 ya kalau dalam 2 hari kemarin gitu kita ngelihat. Dan hari ini koreksi ya kalau lihat dari grafiknya memang lebih aksi profit taking nih ini ya, karena dari 2 hari yang kenaikannya cukup kencang kalau kita lihat. Nah, Pak Nugi, di sektor konsumer juga memang di sektor konsumer ya. Nah, gimana Pak Nugi? Rata-rata juga profit taking juga. Jadi hari ini kebanyakan untuk yang saham-saham yang 2 sektor ini yang sebetulnya disarankan untuk buy gitu nih ya di konsumer sama telco, hari ini saham-saham tersebut mengalami koreksi akibat profit taking gitu ya, nih ya. Iya, masih dalam masih dalam tren ya, masih posisinya masih di
area atas di area moving average 10 hari, jadi kondisinya masih jalurnya masih positif, trend naik. Nah ini ada pertanyaan nih, ada saham yang bisa di buy on weakness nggak Pak? BOW. Oke, buy on weakness, kalau kita lihat ini berdasarkan market cap kita ada BRI sama Mandiri Pak, yang hari ini cukup lumayan turunnya. BRI itu turun 3,6%, Mandiri itu turun 3,8%. Jadi ini bisa dikoleksi untuk cicil beli ya. BBRI dan BMRI. Iya, Bank Mandiri dan BRI. Pak Nugi, kalau BBRI di berapa Pak Nugi? Kemarin kan kedua bank ini juga naiknya lumayan. BRI, ya, betul. BRI itu naik sekitar 5%, terus Mandiri sekitar 11% Pak Emon. Ya, jadi hari ini turun 3,8%, masih di atas rata-ratanya. Jadi kemungkinan kalau besok beritanya bagus ya, GDP-nya bagus, kemungkinan kedua sini bisa up lagi. Oh gitu ini. Tapi kalau misalkan dia akan turun Pak Nugi, ini ke level berapa Pak Nugi? Oke, sebentar. Investor bisa ambil untuk kedua saham ini? BRI itu ada, ya, BRI itu ada support di 2.570. 2.570 ya? Iya, sampai dengan harga di 2.450. 2750 sabut pertama, sabut keduanya 2450 gitu ya? 2450. Bank Mandiri ya. Bank Mandiri ini kemarin volumenya juga lumayan banyak ya. Jadi naiknya cuma 11% kemarin, itu cukup banyak juga. Itu bisa, kalau level support itu areanya jauh ya, di bawah 4.000 memang, di 3.900 Mandiri 80 ya, sampai dengan 3.780 itu low yang sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan di bawah 4.000-nya masih ditahan ya, masih potensi up lagi. Targetnya di level 5.000 bisa untuk Bank Mandiri Pak. Mandiri ya, ini ya. Ya, untuk jangka pendek bisa di 5.000. Ya, untuk jangka pendek bisa sampai 5.000 Pak Nugi pergerakannya. Iya. Oke Pak Nugi. Ya Pak Nugi, mungkin ada yang mau disampaikan untuk konklusi terakhir ini, karena seperti sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita lihat. Iya, jadi rata-rata kan pertumbuhan ekonomi di Asia ya, di Cina maupun di Amerika itu kan diproyeksi negatif ya kemarin. Jadi kita besok bisa untuk PNC namanya, kalau misalkan kita berharap bahwasanya pertumbuhan ekonomi kita nggak anjlok ya, jadi itu bisa direspon baik oleh pasar, dan ya kita berharap juga itu direspon baik oleh pasar sehingga investasi kita bisa tumbuh ya Pak Emon ya. Jadi memanfaatkan barang murah ya, kita bisa beli dua sektor ya, dari sektor consumer good dan sektor sektor telekomunikasi. Yang lagi turun sekarang di sektor banking ya, itu bisa jadi katalis untuk kita momentumnya gitu. Oke Pak Nugi, terima kasih atas penjelasannya. Ini masih bingung katanya mau beli saham apa. Sebetulnya kalau beli saham, kalau dasarnya kita ya kembali ke orang yang baru mengenal saham, sebetulnya saham itu kan perusahaan. Jadi apapun sektornya sekarang lagi koreksi dalam sebetulnya. Cuman nanti kita akan ketemu sekarang ini the new normal, nanti the next normal ketika sudah kita masuk lagi, mungkin budaya work from home pasti akan tetap berlaku. Artinya ketika work from home masih akan berlaku, kira-kira sektor-sektor apa yang mungkin akan sensitif terhadap hal-hal seperti itu untuk jangka panjang, mungkin saham-saham yang terkait dengan itu akan tetap ada supporting lah ini ya, yang cukup bagus untuk bisa ke depan returnnya lebih tinggi lagi. Seperti telekomunikasi, kalau kenapa? Ada yang nanya kayaknya. Oh iya. Maaf Pak, baru join, mau nanya kalau buat pemula apa buat suasana sekarang rekomen untuk dibeli atau belum Pak? Maaf saya masih awam. Silakan Pak Nugi kira-kira.
Iya, seperti yang saya bilang tadi bahwasanya sektor consumer good ya sekarang kan lagi kondisinya lagi turun profit taking ya. Jadi itu bisa dikoleksi bagi yang belum punya, misalkan kayak kemarin itu dalam waktu seminggu kemarin Unilever itu naik terus. Jadi kalau kita rata-ratakan 5 hari sampai 10 hari ke belakang itu volume belinya juga lumayan besar, dan hari ini turun sebanyak 4,23%. Itu bisa kita manfaatkan sebagai katalis positif kita ya, karena sektor consumer good yang lainnya seperti Sido Muncul, Ultra Jaya dan lain-lain itu sudah normal kembali ke masuk dalam area posisi yang normalnya, jadi tidak ada penurunan. Dan Unilever sendiri kan kemarin waktu di level 8.300 itu sedikit sekali diskonnya lagi, sudah tinggal 4% lagi. Sekarang ya turun 4% jadi sekitar ada 8%, jadi bisa untuk posisi akumulasi di sektor itu di Unilever. Terus di Indofood juga peluangnya masih banyak ya untuk kedepannya. Kalau dilihat dari teknikal itu posisinya semua bagus dari sektor consumer good, karena posisinya itu ada pola di teknikal itu namanya head and shoulder reverter, jadi pola pembalikan arah ya. Jadi situ kemungkinan bisa kedepannya bisa bagus lagi untuk sektor konsumer. Juga sektor telekomunikasi, di mana sektor telekomunikasi kemarin dalam 2 hari kemarin itu naiknya cukup lumayan, jadi bisa saja di hari ini ada realisasi profit taking ya. Jadi kalau misalkan telekomunikasi ini turun banyak ya, biasanya turun banyak itu pasti ditarik besoknya atau sore harinya. Itu saya lihat beberapa hari seperti itu udah kejadian. Nah kalau yang mau lebih rendah lagi, yang lagi turun saat ini ya itu ada di sektor banking ya. Kenapa? Kita kan negara berkembang, jadi negara berkembang itu kan dilihat dari bankingnya Pak Emon ya, benar teman. Jadi negara berkembang yang mau maju itu dilihat dari bankingnya. Kalau bankingnya maju ya berarti negara kita ikut maju nantinya. Jadi bankingnya yang dilihat. Jadi di sini pilihannya adalah sektor di banking yang kapitalisasinya besar seperti BRI, Mandiri, ya BCA seperti itu. Jadi itu bisa dicermati pada saat dia turun. Jadi belinya pada saat dia lagi melemah atau lagi turun. Seperti itu. Ya, kalau kita lihat sebetulnya memang menambahkan sedikit dari Pak Nugi. Kalau kita lihat secara sektoral ya dari awal tahun sempat nyinggung sektor banking. Memang untuk negara berkembang sektor banking jadi angle. Kenapa jadi angle? Karena ya namanya negara berkembang itu butuh permodalan yang cukup, sehingga banking menjadi pemegang peranan penting untuk negara berkembang. Ya ini mungkin tadi sedikit saya, dan kemudian juga sektor banking adalah sektor yang market kapitalisasinya paling besar di bursa kita gitu ya. Jadi itu mungkin yang tadi Pak Nugi sampaikan kurang lebih ya, ada beberapa hal itu yang disarankan untuk pemula. Tapi kembali tadi saya tekan bahwa kalau kita emang untuk jangka panjang ya, satu yang jelas sih saham-saham yang memang secara sektoral kuat, kemudian juga barangnya dipakai orang gitu nih ya, saham perusahaan besar dan sebagainya. Tadi Pak Nugi sudah singgung sebetulnya saham-sahamnya gitu nih. Jadi kenapa kita harus takut, karena bisnis itu akan naik turun pasti ini ya. Tapi prospek ke depan ya, di the next normal gitu. Sekarang the new normal nih. Karena kemarin kan kita nggak ada work from home. Sekarang the new normalnya udah work from home gitu. Kita udah biasa dengan bekerja dari rumah, dan sebagai orang udah seperti ini gitu. Nanti ketika udah COVID selesai gitu dia, mungkin kebiasaan orang menggunakan masker mungkin masih ada ini. Terus kemudian work from home mungkin masih ketika efektif akan dipakai orang dan sebagainya gitu ya. Jadi kegiatan digital akan dipakai orang. Jadi ya ketika sektor-sektor yang kuat di ketika kondisi ini next normal ya kemungkinan dia akan malah lebih baik lagi gitu ini ya. Mungkin itu yang sedikit gambaran ya untuk yang memang long term. Tapi kalau untuk jangka panjang mungkin tadi Pak Nugi nanti yang bisa bantu teman-teman yang mau kontak Pak Nugi, bisa nggak Pak Nugi ini ya? Untuk ngobrol. Bisa DM ke sini ya, bisa DM ke Ipotkan baru. Juga saya mau sedikit menginfokan juga besok kita ada sekolah pasar modal syariah. Jadi kalau misalkan ide viewer yang belum pernah jadi investor di pasar modal, saatnya bisa sekolah pasar modal syariah bersama kita. Ya, jadi itu mungkin teman-teman IDX Viewer bisa menghubungi DM Pak Nugi dulu ya untuk discuss lebih jauh tentang sahamnya atau
yang belum join tadi sudah ada kegiatan yang difasilitasi ya. Untuk besok ada sekolah pasar modal syariah ya jam 10 pagi bagi teman-teman yang mau ikutan silakan nanti konfirmasi DM Pak Nugi untuk bisa tahu lebih banyak lagi saham-saham syariah atau cara transaksi syariah seperti apa. Nanti kita akan diskusi besok jam 10 sampai dengan jam 12 ya Pak Nugi melalui aplikasi Zoom ya Pak Nugi ya. Jadi harus konfirmasi dulu ke Pak Nugi atau DM Pak Nugi. Mungkin itu teman-teman ada lagi Pak Nugi mungkin? Cukup ya? Saya rasa cukup Raymond. Oke. Kalau gitu terima kasih. Nggak ada pertanyaan nih. Ya nggak ada. Oke Pak Nugi, thank you sekali. Mudah-mudahan tetap sehat ya bersama tim IPOT Pekanbaru ya. Tetap semangat. Mudah-mudahan ya segera berakhir pandemi corona ini melewati kita. Ya, buat teman-teman di Dexpure juga terima kasih sudah stay tune, sudah diskusi dengan kita, ya menggali pasar untuk besok seperti apa, sawah ladang kita biar besok tetap hijau, jangan merah. Mudah-mudahan banyak yang bisa didapat hari ini dengan diskusi dengan dengan Pak Nugi ya ini ya. Next nanti kita juga besok kita akan diskusi dengan teman dari Sekutas yang lain sama dengan dalam acara review pasar. Mudah-mudahan banyak sekali informasi yang didapat karena semakin banyak kita tahu medan perang ya maka kemungkinan kita bisa mendapat keuntungan semakin besar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Gimana Pak Nugi? Benar Pak. Ya, oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam di rumah aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.